Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala ta'ala aidan wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Bapak Imam Khatib Bilal Karim Masjid Al Istiqlal yang kita hormati, Ketua BKM dan seluruh pengurus yang kami hormati, Ketua Majelis Ta'lim dan ibu-ibu semua yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf. Saya diminta oleh Kakanda Ustadz Ridwan untuk menggantikan beliau. Tentu sebagai Ustadz pengganti tidak lebih baik daripada ustadz yang semestinya biasa mengisi. Oleh karena itu, dengan segala kesederhanaan, dengan kekurangan saya mohon maaf dan tertumpang terima kasih kepada Pak Ustadz Ridwan. Beliau ada acara keluarga ke Jakarta dan mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan dengan saya menggantikan beliau untuk malam ini. Allah ingatkan kita, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingat kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Bersyukur kepadaku, jangan ingkar. Kita mulai dari kisah berangkat pakai mobil sekeluarga atau dengan kawan-kawan. Biasanya kalau kita bawa mobil, hendaknya mobil umum atau mobil pribadi yang penumpangnya penuh atau tidak, yang paling sibuk tuh supir biasanya. Mulai dari tangan, kaki, ngegas, ngerem, mijap mato, nak awas, nengok spion kiri kanan dan atas. Kemudian telingo juga seperti itu. Nih yang mabuk penumpang. Ya kan? Yang sibuk supir, yang mabuknya penumpang. Padahal penumpang tuh nak makan, makanlah. Nak minum, minumlah. Nak tidur, tidurlah. Nak bernyanyi, bernyanyilah. Sopir tidak ada hijau tuh. Nah ini yang jadi pertanyaan kita. Ngapa sopir yang sibuk, penumpang yang mabuk? Ternyata sebabnya sopir tuh mengendalikan mobil. Sementara penumpang tuh dikendalikan. Apa bedanya? Ya kalau mengendalikan, pasnya tikungan ke kanan, hanya miring ke kanan sopir tuh. Lah tahu dia. Kita penumpang tidak. Nyobelok kanan kita ke kiri. Pas nurunnya kencang, tam terantuk penumpang. Sopir lah tahu dia. Gitu. Nah ingin kita sampaikan apa makna dari kisah ini. Ngapo sopir tidak mabuk? Karena dia yang mengendalikan. Ngapo penumpang mabuk? Karena kita dikendalikan. Sama dengan nunggu dunia ni Pak. Kalau kita mengendalikan dunia, tidak akan mabuk kita. Tapi kalau kita dikendalikan dunia, mabuk kita Pak. Maaf nian. Duit tidak. Sanak dikit, bermasyarakat tidak, nyalek. Ini kan mabuk. Lain mohon maaf ini kan. Apa andalan gitu? Lah begaul tidak. Gitu. Lah itu kira-kira.
Maka supaya kita tidak mabuk, syukuri apa yang ada. Jangan kita dikendalikan dunia, tapi kita mengendalikan dunia. Banyak mata kita tertipu nih Pak. Ada ibu-ibu ke pasar berdaster. Cacam kata kita ibu ini, alang ke pulau berdaster ke pasar. Bawa tentengannya kiri kanan penuh di pinggir jalan tuh, lah nunggu Alphard harga 1,5 M. Ai kata kita. Tapi ada yang kaki terpijak lulu dikit, Allah. Bau dikit, ayah kan rumah atap mie kata orang. Lembak ini kan mabuk ini. Nah maka itu dipentingkan bagi kita iman. Tadi Kak Supardi baca surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntung orang beriman. Nah ini yang akan kita kajikan, ada buah dari iman. Sahabat kumpul dengan Rasulullah, tiba-tiba datang orang baju putih dan langsung ngadap ke Rasul. Dan dia bertanya, "Qal fa'akhbirni anil iman." Ceritakan dengan saya, apa itu iman? Kalau Nabi SAW bersabda, Nabi dijawab Nabi, "Antu'minu billah wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadri khairihi wa sarrihi." Qala sadaqta. Apa iman itu? Jawab Rasul, engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitabnya, percaya kepada nabinya, percaya kepada kitabnya, percaya kepada takdir baik, takdir buruk, dan kau percaya kepada hari akhir. Sodakta, kau benar. Kata sahabat, lanang ni siapa? Nyo yang bertanya yang benar kan? Kata Rasul, dia tu Jibril. Ngajari kamu segalanya. Jadi iman itu kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada malaikat. Kita percaya kepada kitab Allah. Kita percaya kepada Nabi dan Rasul. Kita percaya bahwa takdir kita ini dua. Baik, buruk. Sebenarnya buruk itu di mata kita. Di mata Allah tidak ada yang buruk. Sakit kata kita itu buruk. Musibah kata kita kematian itu buruk. Ya tapi kalau tidak mati-mati, penuh dunia ini kak. Itu tuh. Nah ini. Kalah dalam bertarung kata kita itu buruk. Padahal kata Allah baik. Kita tidak tahu hikmah di belakang itu. Dan ada hari kemudian, hari akhir, bahwa dunia ini tidak segala-galanya bagi kita. Nah, alhamdulillah, 6 rukun ini lengket di kita. Apa buahnya bagi kita? Nah ini kajian kita malam ini. Kita sederhana aja kajiannya. Yang pertama, kalau iman itu sesuai dengan perintah, takrir bil lisan, tasdik bil qalbi, wa amal bil arkan, kita aman, tenang. Tenang kita Pak. Nah yang susah ini baru takrir bil lisan. Iman itu sebatas ujung lidah. Siapa tuh? Pengantin baru nak nikah. Pacak kau syahadat. Pacak? Perlu dibimbing tak? Ada usah? Apa? Syahadu Allah, syahadu anna. Tidak cocok itu tuh. Bukan syahadu Allah, syahadu anna. Asyhadu alla ilaha illallah. Dibimbing. Habis itu entah masih hidup entah tidak. Batang hidungnya tidak nampak ke masjid. Kuat syahadatnya kemarin tuh. Itu. Kita juga ngeri kalau batang hidungnya bayang ke masjid. No, gitu kan. Islam lah itu. Nah maka yang dikatakan iman tuh tasdik bi qalbi, ada keyakinan di hati, wa amal bil arkan. Maka gandeng iman tuh amalus soleh. Gandengnya tuh iman amal soleh. Nah kira-kira alat kita ini sama dengan strum dengan corong lah, strum dengan lampu, strum dengan kipas.
Berjejer kipas, terpasang kalau lampu. Hidupkanlah, strumnya belum masuk, katakan. Iya, ngapa dipasang lah? Untuk antisipasi baik, strumnya masuk lah tinggal hidup baik. Tidak ada gunanya kipas tuh kalau tidak ada strumnya. Kipas belum ada, lampu belum ada, tuh. Tapi strumnya masuk, jangan dipegang ya kabel tuh. Lado strumnya tuh benar. Iya pak, iya pak. Wah, nah dikecek kata kawan. Lado strumnya, tapi lampu tidak pacak hidup. Itulah kira-kira iman itu kalau dipendamkan aja, tidak ada gunanya. Nah maka indahnya iman itu kalau kita amalkan. Beda pak sedekah orang kaya dengan sedekah orang miskin. Itu. Nah ini. Ngapa orang kaya sedekah, ya namanya kayak Pak Haji Pendilang Lang Buana. Celentang bangun masjid itu. Tidak kaget kita. Semiliar. Biasa baik juragan ikan di Bengkulu. Tang berangkatkan orang 5, orang 10 umroh. 10 kali 33, 330 juta. Biasa baik sama kita nguang rokok. Tapi sedekah kita orang miskin nih Pak. Itu dramatis. Luar biasa. Ngapa? Tak tolong kawan. Ngapa? Minjam duit 50. Ngapa? Dari pagi tadi anakku belum nyusu. Lah terpucat. La ilaha illallah. Katakan kan. Ngapa? Idaknya ada duit. 50.000 untuk beli susu anak. Itu nyawa urusannya tuh. Dramatis pak. Hebat. Luar biasa. Dan di mata Allah beda dengan sedekah 1 miliar. Biasa-biasa baik bangun masjid, orang kaya bangun masjid. Tidak seheboh kita pak. Itu cerita. Hai. Alhamdulillah. Oi. Ngapo itu kan? Berkeliling minjam duit 50. Dapat di sini. Ngapo? Anak aku lah pucat. Nah, ngapo? Susu habis. Orang rumah tidak ngecek, tidak berani ngecek. Duit tidak ada sepeser pun. Itu loh. Serupiah kuro. Kata orang ada pulung. Itu apa? Serupiah kuro. Nah ini kan dramatis pak. Ngapo itu ada? Nah, ini buah daripada iman. Nah, iman yang terrealisasi dalam 3 hal tadi, diucapkan, dibenarkan, diamalkan, membawa ketenangan hati. Cuman sering saya bahas seguyon dan memang kenyataan ini Pak, kini nih, iman kita tuh nengok status orang. Yo. Maafnya sering aku ceritakan. Andai kata di antara kita ni ada orang kaya nian, duduk dengar pengajian ni, maaf, terkentut dia dan berbunyi. Siapa yang berani marah, aku potong telinga. Pun katanya kentut. Woi, maaf woi, aku masuk angin ke. Tak apa-apa, mang kata kita biasa baik. Tanda sehat itu kata kita. Tak berani kita marah karena orang kaya. Weh maluan aku. Nak ngapu pula malu. Orang sudah operasi itu ditanya lah kentut apa belum. Karena dia orang kaya pak. Jangan kita miskin pun kata. Bondong kau ni setan keluar kau. Kita disumpahkan. Iya pak. Saya tidak ngado-ngado karena saya pernah ngalami pak. Ngapo? Saya waktu jadi kepala daerah, sebelum saya kesini, kalau jadi kesini nih, itu orang 10 paling tidak survei ke sini Pak. Di mana duduknya ngadap ke mana, kalau tidak cocok pacak diganti duduknya tuh. Sebelum saya sampai, lah sibuk di sini. Saya turun dari mobil ada yang buka, ada yang buka dan sebagainya. Itu luar biasa Pak. Begitu saya masuk jail, sana ada bezu. Batas itulah dunia Pak. Nah, jadi maksud saya tuh, saya tidak mengatakan iman saya bagus. Di kamus saya tidak ada jaim-jaim tuh Pak. Iya. Kenapa? Ada orang kan mantan gubernur. Saya Pak jual beras Pak. Ada wartawan datang, masuk mantan gubernur jual beras. Lah saya bilang ngapo? Lah tidak cocok. Apanya yang tidak cocok? Saya batu bara tidak ngerti. Proyek-proyek saya ngerti. Beli beras ke seginim 100 sekaling, jual 110. Tidak laku, rebus dewe. Selesai urusannya kan.
Sekali-sekali nunggu durian gitu. Jadi itu. Iman itu tidak mesti nak kita nengok status orang kaya miskin, sebab di mata Allah tu inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Jadi jangan kita silau dengan status. Kita ni kadang-kadang alang kelemak sianu, anak lah jadi orang galau. Apa anak kita yang jadi siamang? Tak bisa kita samakan orang. Jangankan orang lain, kita 5 beradik, beda nasib, beda rezeki, beda masalah. Itu. Ini iman. Kalau itulah tertancap, Pak, tenang kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyaklah mengingat Allah. Agar hati kita ni tenang. Kalau kita tenang hati, kita tidak stres dalam hidup ini. Kadang-kadang ni, tim sukses bukan. Apa namanya besana ida. Urusan capres mencapres ini, kita di bawah ini sibuk otot-ototan. Nak ngapo gitu. Jadi sudahlah. Ini kondisinya. Kawan jadi entahnya makan semeja sesama itu, kita di bawah nih gitu. Jadi nikmati hidup ini mumpung kita bisa. Tidak akan selamanya kita hidup ini. Apa profesi orang biarkanlah, jangan kita usil. Keluar dari sini kelak ketemu orang lebih tua dari kita tidak semayang, itu urusan dia. Kadang-kadang kita tidak sadar, begitu keluar dari masjid salat Jumat, ada orang lebih tua tidak salat Jumat, mulai kita geleng. Habis palo kita, Pak. Ngapu? Dalam hatinya ngecek, gaya ini awak tua tidak semayang. Tak usah. Orang-orang kita. Kalau ndak jangan digeleng-geleng, ajak ni. Ini ada orang ya umur 70 sat merokok bulan puasa. Kita ngomong dengan orang, bondong nih, awaklah tua nak mati besok, puasa tidak. Gitu. Kata yang kita ngomong itu siapa, Pak? Gaya ni. Kata yang ditanya senyum. Ngapa kau ketawa dulu? Kristen itu, Pak. Dia nak. Kita lah seuzon duluan. Tidak usah kita menilai orang. Inilah yang bikin kita tidak tenang tu. Kalau pacak kita belajar dengan orang gilo, Pak. Ngapa orang gilo? Lum pernah saya nengok orang gilo tu malaria. Tidak pula terdengar ada orang gilo kena muntaber. Waktu Covid kemarin tak ada orang gilo Covid. Apa masalahnya, Pak? Karena dia tidak pernah stres. Orang gila itu tidak pernah stres, Pak. Stres itu bukan gilo. Stres itu kita, Pak, makanan banyak, tidak pacak makannya. Itu stres, Pak. Itu. Nak minum susu. Boleh tahu itu. Kacang, sama nak. Ngopi, nunggu loh itu. Apa yang kita makan stres itu tuh? Orang gila tuh sisa makan sampah tuh, yang makanan basi. Tapi dia enjoy terus pikiran yang tenang. Ternyata supaya kita tidak banyak penyakit nih, bawa tenang, bawa enjoy hidup. Jangan stres. Nah, stres membuat kita mudah sakit itu. Yang kedua, buah dari iman tu rezeki yang berlimpah. Hei Pak Ustaz, neman lah 60 hidup neman-neman ini lah. Dikecek gali lubang tutup lubang. Kita tu yang salah menganggap rezeki itu duit. Itu pangkat, harta, jabatan, popularitas. Tidak. Pacak sembayang ke masjid model ini rezeki, Pak. Kalau nyundak galau sama kayak bulan kita nih. Lebaran, Idul Fitri, amun sadar galau. Sama kita nih Islam. Tapi di mana penambahan jamaah kita tuh? Model-model tuh. Dan ini pun untung kita tinggal di kota, Pak. Amun tinggal di dusun, seminggu sekali. Buka jam 10 hari Jumat, tutup jam 2. Buka lagi minggu depan. Kelang-kelang itu kalau ada orang meninggal. Buka lagi. Kita di kota ini, tidak ada masjid yang tidak buka 24 jam. Tidak kita nunggunya orang.
Ida orang jamaah tabligh nunggunya. Kalau disuruh datang dia. Nah ini rezeki itu luas. Maaf, ada orang yang umur 60 kata dokter kalau nak cepat suntik jangan ampun ya. Pil baiklah. Kalau bapak nak minum pil kita resepkan pil. Ngapo? Jangan. Rupanya 60 tahun umur belum pernah kena jarum suntik. Tanda sehat lah itu tuh. Luar biasa. Umur 50 masukkan benang ke dalam jarum, selesai. Masih nampak nih, katakan kita nih, la ilaha illallah, alangkah sego. Nah, tidak kena. Betul. Artinya apa? Matanya bersih, yang dibacakannya Al-Quran, yang kita baca status manjang. Melotot, nengok nyelot. Mana tidak rusak, sesekalinya keter. Rusak. Allahu Akbar. Pacak solat duha, pacak solat ke masjid. Apa beda orang dengan kita? Banyaklah orang kaya dari kita. Tapi kita bisa, itu rezeki Pak. Tidak semua orang bisa bangun tengah malam untuk tahajud. Yang bangun tengah malam pun kadang-kadang belum tentu ikhlas. Ngapa? Sering saya ceritakan. Kita celenteng 3:30 itu WA. Kita pikir ada keluarga yang bermasalah. Rupanya kawan, tahajud yuk, tahajudlah dewe. Nah, apa? Nak disampaikan ke grup. Kita pikir berita penting jam-jam 3 ni kadang-kadang. Nah ini kadang-kadang nak tahajudlah. Tak usah ngabarkan ke ke grup itu nak tahajud itu. Nah ini. Jadi ada yang tahajud belum tentu ikhlas. Itu segalanya rezeki Pak. Kalau rezeki yang tentang harta itu tuh ada ukurannya. Maaf, ada kisah orang kayo-kayonya dia ni. Dia minta dikawani dalam kubur dengan bininya. Waidah ya katanya. Coba tanya dengan anak-anak. Anak-anak banyak nih. Kumpulkannya anak-anak. Ayam mungkin tidak kelamu lagi. Sanggup tak kamu ni ngawani ayam 40 malam aja. Waidah ya kata anak-anak kan. Syarat sana. Tidak juga. Akhirnya dibuat sayembara. Siapa yang nak ngawani orang kaya ini mati selama 40 malam dikasih setengah hartonya. Pakai segel, kira-kira aja itu. Sayembara, adalah orang miskin tukang kampak nyari kayu, daftar dia. Begitu mati dikapani juga, tapi untuk yang orang yang tukang kampak ini, tukang kayu tadi dikasih selang supaya dia bisa bernapas dan dikasih tali, kalau ada apa-apa tarik cepat tali itu biar cepat dibongkar. Biar cepat dibantu begitu kalau ada apa-apa. Begitu masuk 7 langkah orang bertanya, malaikat bertanya dengan yang tukang kampak ni. Dari mana kau dapat kampak? Beli. Duit dari mana? Hasil ngumpul kapan itu? Lama, seberapa lama itu tuh? Sekian tahun dan sebagainya. Ngapa lambat nian itu? Berapa lama kau megang kampak ni? Sekian tahun. Apa-apa yang kau tebang itu ni. Berapa ratus-ratus per hari? Digoyang-goyangkannya itu kan orang bongkar. Langsung dia lari. Ngapa ambillah dengan kamu harta tu katanya. Kampak sebuah lamunian pertanyaannya. Apalagi harta sebanyak itu. Nah itu banyaknya pertanyaan itu. Sama dengan kita Pak. Kalau ada orang rumah merengut-rengut, motor atas nama kita, rumah atas nama kita, kebun atas nama kita, orang rumah ngomong, ya buatlah atas nama ayah galau. Tak usah atas nama mama ni. Itu. Ganti Pak. Mobil, rumah, apa segala atas nama orang rumah. Begitu celantang kiamat, kita diperiksa kelaan tu. Kata malaikat mobil, rumah dah ada. Tidak ada sebuah pun itu. Orang rumah. Apa seorang rumah? Ya, laju uruslah. Ya, macam mana ni uruslah katanya. Situ. Jadi harta ni kadang-kadang kita ngapo orang tu pelit. Penyebab pelit itu
dia ngiro hidup selamanya dan dia ngiro harta itu yang akan menyelamatkannya. Nah, itu. Zaman-zaman Nabi tidak ada orang-orang macam itu. Kalau zaman kita luar biasa. Duo pernah dites orang busuk hati dengan orang pelit, dipanggil orang-orang kaya. Gitu. Kamu berdua tu ke sini. Satu yang busuk hati, satu yang pelit. Kata orang kaya ni, aku kasih kamu harta berapa kamu ndak? Dengan catatan, siapa yang minta pertama, yang kedua 2 kali lipat. Kalau yang busuk hati ini minta 1 miliar, yang miskin ini langsung otomatis dapat 2 miliar. Tapi kalau yang miskin ini minta 2 miliar, otomatis yang busuk hati ini dapat 4 miliar. Sebutkanlah. Kata yang miskin, tidak, aku ngomong duluan. Dia dapat baik 2 kali lipat nih. Kata yang busuk hati itu, aku tidak boleh. Ngecek lah kata orang itu. Tidak. Akhirnya ngecek orang yang busuk hati itu. Apa? Pecahkan mata aku sebuah. Katanya. Lah ngapa? Ya mata aku sebuah. Mata orang miskin ini kiri kanan. Pak, katanya. Itu kalau orang busuk hati. Jadi kalau orang busuk hati itu, kemana-mana baik, busuk itulah hatinya. Nah orang model-model ini macam mananya pacak tenang. Macam mananya pacak kaya. Jadi orang yang kaya itu orang yang bisa menikmati dari umur yang ada itu. Waktunya kita sholat, sholat. Gitu. Waktunya kita ibadah, ibadah. Gitu. Waktunya kita terawih, terawih. Bukan terawih seremonial. Kita mulai malam pertama sampai malam terakhir, terawih. Yang dapat Lailatul Qadar itu yang betul-betul itulah. Tapi kalau malam 21 nih, yo, terawih aku. Malam besok 22, yo, tidak aku begini. Alangkah calak kita nak ngatur Tuhan. Tidak ada cerita itu tuh. Jadi orang-orang yang dikasih oleh Allah rezeki itu bukan cuma semata-mata harta. Itu. Allah yabsutur rizqa lima yasa' wa yaqdir. Allah yang memperluas atau mempersempit rezeki bagi kita. Yang ketiga buah dari iman itu ampunan atas dosa-dosa kita. Kullu bani Adam khata'un. Anak keturunan Adam pasti berdosa. Wa khairul tawabin, sebaik-baik orang berdosa bertobat. Tidak ada kita yang tidak berdosa, Pak. Berdosa galau. Cuman janji Allah man jaa bil hasanah falahu asru amsalihha. 1 kali berbuat kebaikan itu 10 kali lipat. Tapi sekali berbuat jahat 1 itulah dosa. Saking kesayang Tuhan dengan kita. Sekali ini kita ke masjid, 10 kebaikan kita nih itu. Baru ke masjid baik. Terus dengar pengajian, lah dapat pula 10. Terus nanti kita bersedekah, ada kata lah 10 pula. Sampai keluar lah ada orang bertanya, Masjid Al-Manar mana Pak? Oh, kau turun ke situ terus ke bawah tuh. Kata kita ke situ. Kita ngicu nih, ada dosa 1 kita. Lah minus 1 baru. Ngatu. Cuman kita kadang-kadang ni tidak sadar apa yang kita buat, apa yang kita tuh. Nah kadang-kadang mengandung dosa galau. Nah itu. Belum tentu yang 10 tadi masih surplus. Jangan-jangan minus dari hal-hal demikian. Cuma Allah ni maha pengampun. Pernah malaikat turun kepada Nabi. Kata malaikat, Rasulullah, Allah kasih ampunan umatmu setahun sebelum dia meninggal. Oh. Kata Nabi, 12 bulan tu Jibril. Tubuh ni setengah tahun belupanya. Mintalah lagi. Jangan setahun. Semua turun. Allah akan mengampuni sebulan sebelum meninggal. Sebulan tu 4 minggu Jibril. Dikecek minggu ini, minggu depan. Lali orang ni. Lupa dia. Naik lagi Jibril. Seminggu sebelum mati, kalau yang minta ampun, Allah ampuni. 7 hari itu Jibril. Dikecek hari ini. Besok lupa tu. Naik lagi Jibril. Turun. 24 jam. Sehari semalam. Sehari semalam. Sejam kini, jam depan ini. Lupa tu ni. Tidak ingat lagi dikecek tadi. Naik lagi Jibril. Sebelum napasnya putus. Asalnya minta ampun, Allah ampuni. Pertanyaannya pacak tak kita nak istighfar sambil itu tuh. Itu yang jadi masalah tuh.
Nah maka Allah kasih keluasan. Siapa yang baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali sudah sholat, nak sebanyak buih di lautan, Allah ampuni dosanya. Siapa yang puasa Ramadan bulan ini, Allah ampuni tahun sampai tahun depan. Siapa yang sholat malam, qiyamul lail, tarawih, Allah ampuni. Saking kesayang. Itu pun kadang-kadang tidak terbendung lagi dosa kita. Karena Allah Maha Pengampun, insya Allah kita bisa memintanya lewat ibadah kita. Saya kutip surat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa. Maka saya katakan tadi, innani anallah, akulah Allah, kata Tuhan. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Aqimis sholah li dzikri, dirikan sholat untuk ingatku. Itulah modal kita. Kalau kita sudah berani meninggalkan sholat, banyak kajian-kajian sesat di dusun tuh. Apa kajian sesat? 3 kali semayang Jumat ditinggalkan kafir. Saya cari-cari, rupanya sekali tidak sholat Jumat, sakit tidak, hujan tidak, halangan tidak, kafir itu tuh. Bukan tidak 3 kalinya. Nah, semayang 2 kali, sekali libur. Jangan sampai 3 kali nih. Gitu lah mulai Tuhan. Tidak ada cerita seperti itu. Nah, hanya saja karena Tuhan itu Maha Pengampun, ada kesempatan untuk kita minta ampun. Itu buah iman yang ketiga. Yang kita takutkan inilah dosa itulah. Kalau hal-hal yang lain, ya Allah. Karena kita tidak tahu gambaran di kubur macam mana, gambaran di akhirat macam mana itu. Dan kita ni rato-rato lah mulai banyak cucu mulai sholat. Yang dari bujangan itu, kata Abdul Somad, harus dikodo itu tuh. Kalau 20 tahun kita tidak semayang, 20 semayang, 20 tahun kodo. Apa bedanya? Beda di niat itulah. Kalau tadi kita maghrib adaan, sudah maghrib tuh semayang lagi 3 rakaat, tapi niatnya kodoan. Ya, kita semayang isya nih kelak. Adaan lillahi ta'ala. Isya yang kini, sudah isya tuh semayang lagi. Kodoan. Jangankan yang kodok, yang iko baik datang kerja. Kalau Allah tidak mengampuni kita, itulah maka itulah perlu kita tambahi dengan salat-salat sunat. Ada hadisnya. Coba dicek kata Tuhan, malaikat salatnya tuh. Ya Allah, Tuhan banyak bolong-bolong. Coba dicek salat sunatnya, banyak yang bolong tempel dengan salat sunat. Begitu ditanya macam mana? Lah rapi, antar ke surga. Nah kalau kita ngandalkan sholat 5 waktu baik, banyak bolong Tuhan itu. Sholatnya ada yang riak, ada yang buru-buru, ada yang tergesa-gesa, ada yang gini gitu dan sebagainya, ada yang tidak khusyuk. Tempel, tidak ada penempel, sholat sunatnya tidak ada. No. Nah itulah pentingnya kita sholat sunat sebagai tambahan bagi kita. Yang keempat, buah dari iman itu surga yang menawan. Itu. Surga ni ada di dunia ni, ada di akhirat. Rumah bukan masalah luas sempitnya, tapi ketenangan nunggunya. Rumah luas, maaf, beribut manjang. Gaji 50 juta sebulan itu. Sakit anak, mertua, rewel, ini dan sebagainya. Kapan kita menikmatinya? 50 juta tuh. Mending 100 juta tapi tidak ada masalah. Ya daripada 50 juta ribut manjang, gaji 100 juta tidak ada masalah. Artinya bahwa surga dunia ini macam mana kita menikmati ketenangan hidup itu. Maaf ada orang itu ditanya atau ndak sate kambing laju kata kawan. Ya lu masalah apa? Masalah kambing hidup yang ku ada masalah ni. Mau kambing mati dah masalah. Ada pak ngopi ngopi. Lu kena gula. Gula ni lah pemanis kopi ni kata. Tidak ada. Lah surga lah itu tu.
Diajak ke mana-mana jadi, kata kawan. Tidak ada masalah, tidak ada. Asam urat, tidak. Urat, asam, kata kita. Kalau asam urat tidak ada. Tidak ada vertigo. Tigo pernya ada. Vertigo tidak. Jadi enjoy hidup ini. Bahagia terus. Nah yang model inilah surga ini. Tapi kalau kita punya segalanya tapi tidak bisa menikmati. Allahu Akbar. Punya mobil, tapi mata tidak baca lagi. Nyapin ada. Ngapa tidak bawa? Tidak nampak. Gemetar lutut ni. Mana? Mana? Dibawa orang sate. Ampun ngapo. Darah tinggi. Sate ayam ini tidak apa-apa. Ini ada kacangnya. Asam urat. Ndak sate padang, ndak juga pacak, ngapo kolesterol. Apa minuman air putih inilah katanya. Iya. Nah itu. Belum lagi kita dapat surga di situ, surga di sini kita nikmati surga dunia itu artinya kelapangan hati kita, ibadah kita. Jangan kita ini kadang-kadang luar biasa kita berangkat jam 4, balik jam 11. Kalau kayo tu karena rajin kerja, tersinggung orang yang miskin yang lebih rajin dari kita. Ngapu? Ada warung buka 24 jam, bekel buka 20 jam. Masih sama model itulah. Bukan masalah banyaknya harta tapi ketenangan batin. Ada orang yang kerjanya berangkat jam 9, jam 11 balik, masuk lagi jam setengah 2, batas Kamis. Kamis pergi dia. Siapa? Anggota dewan. Berangkat. Ini kita. Jadi tinggal kita menikmati saja hidup ini. Ini buah dari iman. Bapak Ibu sengaja saya sampaikan jam 7:30 tu supaya tidak ada tanya jawab. Nah, kalau ada pertanyaan saya tidak bisa menjawab, kan jadi masalah. Jadi waktunya habis itu. Jadi itu bapak-bapak materi kita, ibu-ibu, mudah-mudahan berkenan. Tidak berkenan tuh barang tulah terkecil juga kalau tadi. Intinya karena iman membuat kita jadi tenang. Yang ngantar kita ke sini ini bukan nengok orang sholat, tapi karena memang iman kita mengantarkan sholat itu. Bukan masalah masjidnya jauh, masjidnya dekat. Banyak orang dekat masjid segonian datang ke masjid. Tapi ada yang bermotor. Nah itu apa masalahnya? Iman. Bukan masalah sibuk dah sibuk. Ibu-ibu ni kadang-kadang ninggalkan cucian piring, ninggalkan gosokan. Itu. Kelak lang hijau itu tuh. Itu. Tapi dia datang ke masjid karena iman. Nah inilah jadi. Kita sembahyang tanpa iman. Untuk apa gitu? Nah insya Allah dengan seperti itu buah ini akan kita nikmati. Yang pertama, ketenangan batin kita. Yang kedua, rezeki. Jangan beranggapan bahwa rezeki itu harta, pangkat, jabatan, popularitas. Yang ketiga, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena kata Rasul, macam mana kalau pendapat kamu ada sungai kecil dekat rumah, mandi 5 kali sehari. Bersih Rasul, itulah kita yang sholat itu. Dosa maghrib sampai ke Isya diampuni waktu Isya. Isya ni kelak. Tidak pula kita melalar tiap malam. Taruhlah sesekali kita kebim tertengok orang berselam singkat berbaju ketat itu. Tapi kan belum tentu seminggu sekali kita kebim. Habis niklah istirahat, paling nonton debat presiden itu kan. Itu. Selesai itu. Mungkin dosa gara-gara itu. Sudah itu kita tidur, berwuduk lagi, bersih lagi dosa. Biasakan Pak sebelum tidur tuh berwuduk untuk hal demikian. Nah mudah-mudahan dengan itu bangun subuh kita solat lagi. Zuhur kelak kalau berdosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Zuhur dengan asar. Itulah cara Allah membersihkan kita. Saya pikir demikian, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Demikian tidak pakai doa kan? Kepada Allah mohon ampun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.